Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini. Dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membangkitkan kita dari masa jahiliyah ke masa Islamiyah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cerdas dalam menggunakan media sosial. Pada zaman sekarang hampir semuanya menggunakan yang bernama media sosial, baik perempuan maupun laki-laki. Seperti segala lainnya, media sosial memiliki dua dampak positif dan dampak negatif. Contoh dampak positifnya teman-teman adalah bisa membangun koneksi dengan teman, membangun usaha maupun mempromosikan usaha. Dan contoh negatifnya adalah kita bisa iri atau insecure dengan kehidupan orang lain dan tidak membuat kita bersyukur atas apa Allah sudah berikan kita. Syahla, emangnya bisa menggunakan media sosial baik dan benar? Bisa. Apapun yang kita lakukan bisa dilakukan dengan baik jika kita melakukannya dengan bijak. Ini adalah contoh-contoh untuk bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Pertama adalah tontonan yang bisa memberi kita manfaat. Kedua adalah berhati-hatilah apa yang kita utarakan di media sosial. Dan yang terakhir, janganlah sampai kita menuhangi followers dan melupakan apa tujuan kita di dunia ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang, semoga bisa bermanfaat. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga dapat berkumpul di sekolah tercinta kita ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Dewan Juri beserta Ustaz-Ustazah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa hukum berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus kita hormati di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah menjawab kembali, "Ayahmu." 3 kali Rasulullah menyebut ibumu. Mengapa? Karena seorang ibu dapat melakukan 3 hal yang tidak dapat dilakukan oleh ayah kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Begitupun dengan ayah kita. Ayah kita bekerja banting tulang mengucurkan keringatnya untuk menafkahkan keluarganya. Sudah sepatutnya kita sebagai anak berdoa kepada kedua orang tua kita, seperti berikut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Sebelum saya tutupi pidato saya ini, saya tutupi dengan pantun. Pohon jati, pohon yang kami tiba-tiba pisang dan batu. Saya tutupi pidato saya ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda-tanda, air senang seperti berian. Izinkanlah saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kenikmatan sehingga kita dapat berhadir di hari yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya dengan dewan juri yang akan menilai saya dengan bijaksana. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berpidato kepada teman-teman yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu menuntut ilmu? Ilmu mempunyai peranan penting bagi kehidupan kita, karena dengan ilmu kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslimah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimah. Kita tidak hanya mempelajari satu ilmu saja, tetapi seluruhnya. Jika hanya satu, kehidupan ini tidak akan seimbang. Sebagaimana peribahasa menjelaskan, without theology, life will be blind, and without science, life will be lame. Artinya, hidup akan menjadi buta tanpa ilmu agama, dan tanpa ilmu pengetahuan sosial, hidup akan menjadi pincang. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah
berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di sekitarnya, dan orang-orang yang berilmu ditinggikan beberapa derajat. Jamaah, oh jamaah, ada 4 poin keutamaan dalam pidato ini. 1. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. 2. Menuntut ilmu sampai ke negeri jauh atau Cina. 3. Menuntut ilmu sampai liang lahat. Dalam hadis dikatakan, Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. 4. Menuntut ilmu sampai lahir. Marilah kita memacu diri untuk terus belajar dan belajar, pantang menyerah, sehingga kita dapat menikmati buah dari ilmu itu. Sampai di sini pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bunga mawar, bunga melati, jangan lupa dihirup baunya ya. Ambil hikmah dari pidato ini agar kita mendapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada acara hari ini. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam selalu kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan, dan telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Darul Quran yang saya cintai, Ustaz dan Ustazah, dan yang saya sayangi kawan-kawan saya telah menyemangati saya hingga saya bisa berdiri di sini. Berhubung kita sedang melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad, saya akan menceritakan kisah tentang kesabaran Nabi Muhammad yang patut kita semua teladani. Yaitu saat para sahabat menangkap seseorang yang ingin membunuh Nabi, Umar bin Khattab dengan geram siap-siap akan membunuh orang itu. Tetapi sungguh di luar dugaan, Nabi malah memberikannya makan dan minum dengan penuh kesabaran. Jadi dari itu marilah kita karena kemuliaan akhlak Rasul tersebut berubah itu menurut agama Islam. Jadi dari itu kita semua harus meneladani sifat Rasul yaitu sabar. Bahkan ada hadisnya yaitu sabar menerima sabar itu sebagian dari iman. Demikian pidato saya hari ini. Maaf jika ada salah karena benar selalu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati Ustaz, Ustazah, teman-teman dahsyat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan berpidato dengan judul keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban umat manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat dan Rasulnya untuk mencari ilmu pengetahuan dengan cara belajar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dari perantara kolar. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tadi memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan seseorang harus belajar membaca. Untuk dapat membaca, manusia harus rajin dan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, Innamal ilmu bitta'allum, yang artinya sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu seseorang harus belajar. Proses pendidikan dimulai saat anak baru dilahirkan berupa azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, yang merupakan kemudian dilanjutkan dengan
sehingga manusia menjadi pintar, terampil dalam segala bidang, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari pidato singkat ini dapat kita ambil kesimpulan: 1. Bahwa menuntut ilmu merupakan peran yang sangat penting dalam pembinaan manusia. Demikian dari pidato saya singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau pedang melukai tubuh, pasti ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana harapan hendak mencari? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juri, yang terhormati Ustaz-Ustazah dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini dengan judul Rasulullah Teladanku dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita meladani sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat Rasulullah SAW yang wajib kita teladani ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Sifat wajib pertama yang wajib kita teladani adalah siddiq, yang berarti benar atau jujur. Seperti kisah yang diamalkan seorang gadis pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang diperintahkan ibunya untuk mencampur susu dengan air untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan untuk mendapatkan susu yang lebih banyak. Ibunya berkata, campur saja susu itu dengan air tanpa lihat Umar ada seorang pun. Anaknya menolak perintah ibunya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya berkata, memang Umar tidak melihat, tapi Allah Maha melihat dan mengetahui semua perbuatan kita. Sifat wajib kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah amanah, yang berarti dipercaya. Seperti kisah Abdullah bin Mas'ud, sosok penjaga yang amanah. Suatu hari saat Abdullah melihat kawanan ternak, Abdullah melihat dua pria tua dan bijak datang dan berkata, wahai anak muda, bolehkah kamu membeli susu domba ini untuk memulihkan kekuatan dan memulihkan dahaga? Abdullah bin Mas'ud menolak perintah mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah menjawab, maaf Tuhan, saya hanya bertanggung jawab untuk merawat mereka. Dua pria tua dan bijak ini berkata, jual saja susu domba ini tanpa lihat majikanmu, dan kami juga tidak akan melapor. Sifat ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah tabligh, yang berarti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan risalah atau perintahnya kepada umatnya. Dia tidak pernah menutupinya, meskipun itu menyindir beliau sendiri. Jelasnya sifat tabligh bermakna menyampaikan dan benar dan tepat sasaran. Sifat keempat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah fatanah, berarti pandai, bijaksana, dan cerdas. Di usia Nabi Muhammad ke-35, masyarakat Quraisy ingin membangun Ka'bah. Saat ingin membangun Ka'bah, mereka berselisih antara kabilah mana yang akan menaruh Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Setelah itu ada satu kabilah yang berkata, kita angkat senjata atau perang. Dan ada satu orang yang berkata, orang yang pertama yang lewat dari pintu ini adalah orang yang berhak menyelesaikan masalah kita. Dan orang itu adalah Muhammad. Setelah kabilah itu tahu orang yang akan menyelesaikan masalah mereka adalah Muhammad, mereka berkata, Muhammad adalah pemuda yang jujur, kami ridho padanya. Setelah berita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad meminta satu kain dan menaruh Hajar Aswad di tengah-tengah kain dan berkata, setiap ketua kabilah mengangkat ujung kain dan menaruhnya bersama-sama. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Sifat Nabi Muhammad yang mulia juga pernah dipuji oleh Allah, sebagaimana dalam firman surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya telah ada pada dirimu Muhammad suri tauladan yang baik. Berkenaan dengan sifat Nabi Muhammad yang mulia,
Aisyah juga pernah ditanya oleh Qatadah tentang gambaran sifat Nabi Muhammad. Aisyah menjawab, gambaran sifat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi yakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman dan Islam sehingga kita masih bisa berkumpul di musala yang megah ini. Salam beserta salam senantiasa terlimpahkan pada suri tauladan umat manusia yang telah membawa jalan jahilah era yang penuh cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbahagia pada hari ini saya Kisha Zahra dari kelas 6 Arab bisa tampil di hadapan teman-teman semua dalam acara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah pernah memberikan 3 nasihat kepada kedua sahabatnya, Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal. Beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya. Dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, nasihat pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa dapat dilihat dari percakapan sahabat Umar radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Apakah itu takwa?" Dia menjawab, "Pernahkah kamu melewati jalan berduri?" Umar menjawab, "Pernah." Ubay pun menyambung, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Umar menjawab, "Aku berhati-hati, waspada dan penuh keseriusan." Maka Ubay pun berkata, "Maka demikianlah takwa. Bagaimana agar kita senantiasa terjaga dalam ketakwaan? Hendaklah teruskan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan, itulah kita." Nasihat yang kedua, berbuatlah kebaikan karena kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Untuk dosa yang merugikan diri sendiri, maka salah satu cara untuk menghapusnya adalah sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api." Maka ada orang yang ketika dia sakit, ia akan memberikan sedekah agar penyakitnya segera sembuh. Hal ini dikarenakan segala penyakit yang kita miliki itu karena kesalahan yang pernah kita lakukan. Sedangkan dosa yang dilakukan terhadap orang lain, yang harus dilakukan adalah memohon maaf. Teman-teman, nasihat yang kedua adalah berakhlaklah dengan akhlak yang terpuji. Hadis ini mengingatkan kita bahwa pentingnya berakhlakul karimah, bersilaturahim dan saling memaafkan antar manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya." Dalam riwayat lain, beliau bersabda dari Abu Syu'aib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman." Ada yang bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Hadirin dan hadirat yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan
langit dan bumi beserta koreksinya, dan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah untuk dapat berbakti kepadanya. Karena itu pantaslah bagi kita untuk dapat bersyukur dan mengabdi kepadanya. Salawat dan salam, mari sama-sama kita hancur ke pangkuan alam pemimpin revolusi Islam sedunia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju dunia yang menerang dengan penuh cahaya Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Apa sih sarjan asing? Muhammad was the only man success, fullback, religion, and secular. Muhammad adalah satu-satunya manusia besar yang mampu meraih dua kesuksesan, yaitu agama dan masyarakat. Tidak lupa juga salam sejahtera kepada ahli dan sahabat beliau yang telah seiring bahu seayang langkah membantu perjuangan Rasulullah dalam menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah, di muka bumi ini. Yang saya hormati para panitia pelaksana dari Cilik SD Al Quran, yang saya hormati juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati guru-guru sekalian, serta yang saya sayangi karena Allah, teman-teman yang masih berjuang menimba ilmu di sekolah ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat luar biasa, Rasul teladan dalam sekolah. Hadirin, jika kita pernah melihat sejarah dari sirah-sirah yang kita baca, sebelum Rasul menyampaikan Islam Islam, manusia di kala itu sangatlah jahiliyah dikarenakan kebodohan akal pikiran mereka. Mereka melakukan maksiat setiap hari, curang dalam niaga, berzina, mereka melakukan jual beli manusia, bahkan mereka menganggap sebuah kelahiran anak perempuan adalah celah, hingga mereka membunuh hidup-hidup setiap bayi perempuan. Sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Umar bin Khattab pernah melakukan dan sangat menyesali perbuatannya. Di kala itu dia masih jahiliyah. Dia membunuh bayi perempuan yang hidup-hidup. Tak kalah mengingatnya, beliau terus menangis dan menyesali perbuatannya. Hadirin sekalian, ketika Rasul menyampaikan Islam, maka bergantilah yang tadinya kehidupan jahiliyah berubah menjadi kehidupan yang sangat sanya, yaitu kehidupan yang diatur dengan segala aturan hidup, yaitu syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Allah Sang Pengaturnya. Rasul mencontohkan akhlak Islam pada diri beliau, dan ini menjadi suatu hasanah bagi kita untuk diladani. Rasulullah dalam keseharian beliau adalah pribadi yang sangat luar biasa, hingga orang-orang musyrik saja tahu bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong, dan kata-kata yang keluar dari mulut beliau dapat dipercayai, hingga beliau digelar dengan sebutan Al-Amin, dapat dipercaya. Hadirin, kehadiran Rasulullah telah mengubah peradaban manusia yang bersahaja. Bayangkan ketika itu manusia tidak berharga, ada perbedaan yang berharta dengan yang tidak berharta. Islam datang memuliakan manusia, dan manusia yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Dan Rasul juga mengajak manusia menyembah hanya Allah saja sebagai sembahan dan bukan yang lainnya. Sebagaimana mereka lakukan sebelumnya, mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Hadirin yang saya hormati, ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka cintai segala apa yang dia sampaikan sebagai risalah, yaitu Al-Quran yang berisikan segala petunjuk hidup agar beroleh selamat ketika hidup di dunia maupun kelak sudah meninggalkan dunia ini. Jangan mengaku umat Rasulullah tapi tidak pernah mau melaksanakan segala syariat yang telah beliau sampaikan. Jangan-jangan kalau sikap kita begini, Rasulullah juga tidak akan mengaku kita sebagai umat. Hadirin, ketika kita membahas tentang sosok Rasulullah adalah sosok yang sempurna, baik dari akhlak maupun teladan, adalah teladan terbaik. Bayangkan seorang sarjana asing Michael Hart melakukan 100 penelitian terhadap 100 tokoh kepentingan. Rasul menjadi orang nomor satu yang terpilih dan sangat berpengaruh. Sekalian tahu, dan saat ini belum ada yang bisa menggantikan posisi nomor satu Rasul.
Hadirin, mengingat waktu yang singkat, maka yang dapat saya simpulkan adalah ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka cintai segala apa yang Rasul katakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Peperangan yang menyemirah, peperangan yang mana bedo, patutoh yang mana salah, hanadawa ini mungkin nggak bedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan memberikan kita nikmat agar kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang adab terhadap orang tua. Orang tua sudah membesarkan kita sejak kecil. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang banyak ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Ustaz dan Ustazah yang hadir pada acara ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Kamsa Kintarasaki dari kelas 5 Al-Kausar. Pada kesempatan lomba kali ini, saya akan menyampaikan pidato pendek dengan judul Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Al-Imam Muslim dalam kitab Syarihnya menceritakan, beliau menceritakan tentang sosok manusia yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup di masa Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisahnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab biasanya mengatakan, ini kalau datang pasukan dari Yaman ke Madinah, Umar hanya bertanya pada satu sosok manusia, Afiku Uwais bin Amir, yang artinya, di tengah-tengah kalian ada tidak Uwais bin Amir? Umar terus bertanya pada pasukan dari Yaman, tetapi tidak pernah ketemu. Sampai suatu saat Umar bertemu dengan Uwais. Umar bertanya kepada Uwais, "Qala anta Uwais bin Amir?" yang artinya, apakah engkau Uwais bin Amir? Iya, jawab Uwais. Umar bertanya
Uwais. Teman-teman, Nabi berkata bahwa Uwais ini memiliki ibu. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Nabi berkata, apabila Uwais bersumpah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Uwais belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya. Apabila orang-orang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Rasul untuk mendapatkan fadilah sumpah sebagai sahabat Nabi, namun Uwais memilih untuk berbakti kepada ibunya. Nabi berkata, apabila Uwais minta turunkan hujan, maka Allah akan turunkan hujan itu. Nabi berkata, kalau kau bisa Umar, kamu minta kepada Uwais agar dia memohonkan ampun kepadamu. Kamu minta kepada Uwais. Umar bin Khattab disuruh minta kepada Uwais agar dia memohonkan ampun kepadanya. Suatu saat Umar berkata kepada Uwais, kamu mau kemana? Aku mau ke Kufah, jawab Uwais. Aku akan bikin surat kepada gubernur. Aku akan bikin surat kepada gubernur Kufah agar ia perhatikan kepadamu. Uwais menjawab, aku lebih senang orang tidak mengenalku. Tahun depannya orang-orang pada haji. Umar bertanya kepada rombongan dari Kufah yang ingin haji, apakah engkau mengenal Uwais? Iya, jawab rombongan tersebut. Uwais itu bajunya jelek, tidak memiliki apa-apa, bahkan terkadang dia makan di tempat sampah. Teman-teman, para sejarawan menyebutkan bahwa apabila Uwais ini mungkin karena dia miskin, kadang-kala di tempat sampah dia mencari makan. Saat dia sedang mengambil makanan, ada seekor anjing yang menggonggong di sebelahnya. Apa kata Uwais? Kau makan di sisimu, aku makan di sisiku. Andai kata aku bisa melewati sirat dari neraka jahanam, maka aku lebih baik daripada engkau. Tapi jika tidak, engkau lebih baik daripada aku. Saya mendoakan untuk seluruh anak-anak STK menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Saya menutup pidato ini dengan doa Allahumma ighfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan juga salam mari kita sajikan kepada kepakuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam terang benderang.
Dari zamannya bertapa ke zamannya naik Vespa, dari zamannya naik unta ke zamannya naik mobil Toyota. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ustadz dan ustazah, yang saya hormati abang-abang dan kakak-kakak, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman yang telah berhadir di tempat ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Mengenal Sang Rasulullah Pengakhir secara lebih dekat. Siapakah Rasulullah? Rasulullah adalah utusan Allah yang mengembankan amanah untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhai Allah. Lalu siapakah ia Sang Rasulullah Pengakhir? Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, penutup dari Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebagaimana yang telah tercantum dalam lafaz syahadat yang biasanya kita ucapkan di dalam sholat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini marilah kita untuk mengenal lebih dekat siapakah ia Sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Di mana tahun ini disebut tahun gajah karena terjadinya peristiwa besar, yaitu datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ini adalah bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat bersejarah bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW terlahir untuk menjadi pemimpin yang harus diteladani oleh umat manusia dan juga rahmat bagi alam semesta. Dalam bidang kesosialan, Rasulullah tidak pernah malu untuk membantu orang lain. Walaupun Rasulullah pemimpin negara, Rasulullah tidak pernah merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya secara sendiri, maka akan dilakukan sendiri. Dalam bidang berjualan, Rasulullah sangat jujur sehingga mendapatkan julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW senantiasa berdakwah dengan lembut, tenang, sabar, dan ramah. Maka ini adalah salah satu contoh agar dakwah kita mudah diterima oleh orang lain. Masih banyak lagi bidang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita menggali lebih dalam tentang keteladanan Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang mengenal dan mengikuti ajarannya Rasulullah, maka akan semakin dekat pula kita dengan dirinya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pidato singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan diamalkan. Bila ada kesalahan, saya memohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Banyaknya hari ke hari, tidak semulia hari Jumat. Banyaknya nabi ke nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan, tanpa pula penghormatan saya kepada Ketua Yayasan SD Kamarul Quran atau yang mewakili, dan penghormatan saya kepada Dewan Juri dan Ustazah dan Ustazah dan teman-teman sekalian yang hadir di tempat yang tercinta ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awad Al-Hafiz. Saya mewakili dari kelas 4 Al-Duha. Saya akan menyampaikan sepatah dua kata-kata yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka berjuang demi kehidupan kita. Dari mulai mengandung selama 9 bulan tanpa mengenal lelah, melahirkan kita, mengungsi kita, hingga kita tumbuh dewasa seperti sekarang saat ini. Allah Maha Bijaksana mewajibkan untuk setiap anak berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada perintah Allah dalam Al-Quran untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan dan membentakkan kedua orang tuamu, dan katakanlah mereka dengan perkataan yang baik. Berikut ada 3 keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Sebagaimana dalam hadis berikut, hadis riwayat Tirmidzi. Ridha Allah fi syukur walidah, syukur fi syukur walidah. Yang artinya, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Marilah kita membahagiakan kedua orang tua dengan berbakti kepada kedua orang tua, agar rezeki yang Allah berikan senantiasa mengalir. Demikianlah cerita singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua maupun saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata atau tingkah laku. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita sajikan kepakuan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memayungi kita dari terik panasnya dosa-dosa jahiliyah sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti saat ini. Yang saya hormati para dewan juri yang akan menilai dengan amat sangat bijaksana, para dewan guru serta para panitia yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya acara pada hari ini. Di zaman sekarang ini, jika bicara tentang media sosial sudah pasti tidak asing lagi untuk kita dengar. Hai semuanya, saya Zifara. Topik kita kali ini adalah cyberbullying. Seperti yang difirmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berarti, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Di zaman sekarang ini, terutama kita, para generasi Z, mempunyai perilaku yang sangat dekat dengan internet. Hampir semua aktivitas berada dalam gadget. Seperti yang kita semua tahu, internet sangat amat banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti membantu urusan pekerjaan, membuat tugas, serta memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jarak dan waktu bukan lagi masalah, akan tetapi balik semua itu, internet juga mempunyai sisi negatifnya. Salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah suatu tindakan yang menggunakan teknologi digital untuk membuli seseorang, terutama melalui media sosial. Cyberbullying bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja.
dengan atau tanpa alasan yang jelas. Karena terkadang seseorang melontarkan komentar yang buruk dan melecehkan hanya karena mereka ingin melakukannya. Mereka hanya mengetikkan apa saja yang mereka mau tanpa pernah peduli bagaimana kondisi mental dan hati seseorang tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepada si korban tersebut, "Abaikan saja mereka, tidak susah kan?" Hei, itu tidak semudah yang kamu katakan. Cyberbullying memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan mental korbannya. Hal itu membuat mereka merasa gelisah, tertekan, merasa tidak pantas hidup, merasa menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya, berusaha menyakiti diri sendiri hingga berakhir bunuh diri. Akan tetapi, hadirin dan hadirat sekalian, sayangnya masih banyak orang yang tidak peduli atau bahkan tak acuh terhadap kesehatan mental. Padahal menjaga kesehatan mental itu sama seperti kita menjaga kesehatan fisik. Nah, menjadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa seseorang melakukan cyberbullying? Mari sekarang kita melihat dari sisi pelaku cyberbullying. Orang-orang sering membicarakan korban cyberbullying. Mereka menderita dan membutuhkan bantuan. Akan tetapi bagaimana dengan pelakunya? Sebenarnya pelaku cyberbullying bisa jadi mereka adalah korban bully oleh orang-orang terdekatnya. Mereka menyimpan rasa marah dan sakit hati karena diremehkan atau dilecehkan. Saat ada orang salah kata atau meremehkannya, mereka akan menjadi reaktif dan emosional. Mereka menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan insecure. Hal itulah yang membuat mereka menjadi takut bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi, sekarang kita tahu bahwa baik pelaku maupun korban mereka sama-sama membutuhkan bantuan. Mari bersama kita membangun ekosistem media sosial lebih positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salat berusaha mari kita tunjukkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah bahagia ini. Pada hari ini saya akan berpidato tentang berbakti kepada orang tua. Teman-teman yang saya muliakan, dalam semua agama menghormati orang tua hukumnya adalah wajib karena mereka tidak biasa untuk kita semua di sini. Teman-teman yang saya muliakan, menghormati orang tua tidak hanya sekadar patuh terhadap perintahnya saja, namun kita juga bisa membahagiakan orang tua. Teman-teman yang saya muliakan, kita tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua. Contohnya adalah jika kita sudah membuat hatinya bersedih, maka orang tua tetap untuk anak yang durhaka. Teman-teman sekalian yang tangguh, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita agar sehat dan bahagia. Dan bagi yang sudah tiada, sering-seringlah kirimkan doa. Mungkin hanya ini yang akan saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang, itu jangan memaafkan dan tidak ada kata-kata bermanfaat untuk dirimu dan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fa'ala bani Adam bil-ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah menumbuhkan anak Adam dengan ilmu dan amal. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW serta keluarganya sekalian. Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam memberi contoh menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah adalah pribadi yang penuh rasa kasih dan sayang, baik kepada orang yang lebih muda maupun yang lebih tua.
hari Rasulullah wafat, pengemis buta itu tak pernah disuapi lagi oleh Rasulullah. Suatu hari Abu Bakar bertanya kepada Aisyah putrinya, "Anakku, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?" "Ada," jawab Aisyah. Rasulullah selalu memberi makan dan menyuapi pengemis buta yang ada di seluruh pasar, jawab Aisyah. Keesokan harinya, "Siapa kamu?" tanya pengemis buta itu marah. "Aku orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. Bukan engkau orang yang biasa menyuapiku penuh dengan kasih sayang. Kemudian Abu Bakar menangis. "Aku memang bukan orang yang biasa menyuapimu. Orang yang dia itu sudah wafat. Dialah Rasulullah Muhammad SAW." Pengemis buta itu terkejut. "Benarkah selama ini aku selalu menghinanya, tapi dia tidak pernah marah?" Semenjak hari itu, pengemis buta itu pun menjadi seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah salah satu keutamaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "La yarham, la yurham, la yarham, la yurham." Siapa yang tak menyayang tak disayang. Semoga Allah memampukan kita untuk selalu saling sayang dan menyayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Petang Kamis malam Jumat, tutuplah pintu rapat-rapat. Jawablah salam dengan semangat jika kamu umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu sekolah kita SDIK Nurul Quran. Salawat dan salam mari kita sadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ustadz dan Ustazah, dan Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berpidato yang berjudul Berbakti pada Orang Tua. Teman-teman yang saya sayangi, lantas bagaimanakah cara kita berbakti pada orang tua? Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan memuliakan mereka. Jangan sampai pernah menyakiti hati mereka. Kita meridhoi mereka karena ridhollahi fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ciri-ciri anak yang soleh dan solehah adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jika keutamaan kita berbuat baik kepada orang tua adalah dapat menghapus dosa-dosa kita, seperti sabda Rasulullah yang artinya, jika kita berbuat baik kepada orang tua, kita dapat melebur dosa-dosa yang besar. Walaupun kita rajin beribadah, pergi haji bolak-balik ke Mekah, jika kita
memberikan saya waktu dan yang saya cintai, teman-teman dan hadirin yang sudah berhadir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah SDIK Nurul Quran ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung-sandikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan suatu pidato yang berjudul keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Salah satu contoh keteladanan Nabi Muhammad adalah seperti Nabi kita selalu berkata jujur dan tidak pernah berbohong. Nabi kita tidak pernah berbohong dan tidak selalu merugikan orang lain. Nabi kita selalu mengajak kita untuk mengajak hal-hal yang positif dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari keteladanan Nabi Muhammad adalah Nabi kita selalu berkata jujur dan benar. Nabi kita tidak pernah berbohong, berbakti pada kedua orang tua, dan Nabi kita selalu mengajak kita untuk mengajak hal-hal yang positif seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Demikianlah pidato singkat saya yang berjudul keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup pidato ini dengan sebuah pantun. Pagi hari makan bubur makin nikmat dengan susu. Semoga kita bisa selalu panjang umur. Berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Safar Idris Darussalam. Hancur ditelan gelombang tsunami. Kalau di sini semua umat Islam, jawablah salam saya sesuai amanah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur semoga senantiasa tercurah
kedua memuliakan, dan M yang ketiga mendoakan. Kalau kita telah melaksanakan kegiatan tersebut, insya Allah pintu surga terbuka lebar untuk kita dan kebahagiaan mengiringi langkah hidup kita. Karena restu dan ridhonya orang tua adalah restu dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis berikut ini. Ridwallahi fi ridha walidai wa sukhwahi fi sukti walidai. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada satu kisah di mana seorang pemuda datang dan bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah ya Rasulullah pertama saya harus berbakti? Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Ayahmu. Ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kita. Ayah yang telah bekerja keras ayah yang telah bekerja keras mencari nafkah untuk membesarkan kita. Seperti firman Allah di surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah. Dan menyusukan kurang lebih 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku sajalah tempat kamu kembali. Quran surah Luqman ayat 14. Shadaqallahul azim. Demikianlah pidato saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wan nayah. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit undur diri. Irian Cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sapaan merdu seumat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di atas segalanya, marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang selalu Allah berikan untuk kita. Kita masih bisa bernafas, tersenyum, dan berbahagia, serta bisa berkumpul di sekolah SDIK yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada sosok pemersatu umat Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya beliau menjadi penerang di gelapnya malam, menebas segala kejahilatan, menjadi rahmat seluruh alam. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang wajahnya bagaikan bulan purnama, kepada Ustadz dan Ustazah serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat dengan tema Salat adalah tiang pertama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ibarat bangunan yang tidak memiliki
tiang, maka bangunan tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan agama. Bila seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak melaksanakan sholat, maka agamanya akan runtuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamat-din, wa man tarakaha faqad tarakat-din." Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti telah meruntuhkan agama. Teman-teman, zaman sekarang kebanyakan orang yang mengaku saja. Kalau ditanya, agamamu Islam atau bukan? Pasti jawabannya Islam. Namun ketika ditanya lagi, ada sholat atau tidak? Ada. Baru dia merasa bingung karena dia memang tidak melaksanakan sholat. Jadi orang demikian adalah Islamnya Islam KTP. Mudah-mudahan kita di sini tidak demikian ya. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat penting bagi agama kita. Hukumnya fardu ain, yang artinya meninggalkan mendapat dosa, mengerjakan mendapat pahala. Teman-teman, ada banyak hikmahnya yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan sholat. Di antaranya adalah 1. Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. 3. Menanamkan perilaku disiplin diri terhadap waktu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari pidato singkat ini dapat kita simpulkan bahwa sholat adalah salah satu ibadah wajib yang harus kita laksanakan, yang merupakan tiang dari agama Islam. Bila kita mengerjakan berarti kita sudah mendirikan agama. Begitu juga dengan sebaliknya, bila kita meninggalkan berarti kita telah meruntuhkan agama. Demikian pidato singkat ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup pidato singkat ini dengan sebuah pantun. 1.2 tanda seru, tanda tanya. Sholat itu tiang agama, jika runtuh hidup tiada guna. Biru laut seperti kolam, ikan paus pantai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita berada di sekolah yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita sanjung carikan kepangkuan arah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita dapat berada di sini. Berdirinya saya di sini akan berpidato yang berjudul pentingnya berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang telah merawat kita sejak kecil dan telah melahirkan kita ke dunia ini. Dan berkat orang tua kita bisa berada di sini. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini, dan karena ibu juga kita berada di sini. Pengorbanan ibu tidak pernah mudah, karena ibu telah mengandung 9 bulan lamanya sebelum melahirkan, dengan rasa sakit yang sangat luar biasa hanya demi melahirkan anaknya. Ayah adalah seseorang yang berkorban demi mencukupi kebutuhan keluarganya beserta anaknya. Jarang ayah pulang ke rumah dengan bercucuran keringat, dan ayah bisa meluangkan waktunya untuk bermain bersama anaknya.
tua. Demikianlah berarti singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat dan salam atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam dunia ke alam pengetahuan. Yang saya hormati Dewan Juri serta ustaz-ustazah serta teman-teman sekalian. Teman-teman, kita hidup di dunia ini bukanlah semata-mata hanya mementingkan urusan dunia saja, tetapi urusan akhirat itu lebih jauh lebih penting. Semua amal yang kita peroleh akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Hadirin. Salah satu ibadah yang akan dipertanggungjawabannya adalah salat, karena salat adalah tiang agama. Sebagaimana sabda berikut, as-salatu imanuddin, salat adalah tiang agama. Jadi teman-teman, berdasarkan hadis yang saya baca tadi, digambarkan bahwa salat itu lebih penting dan diibaratkan sebagai tiang atau fondasi. Coba teman-teman bayangkan jika rumah tidak memiliki fondasi atau tiang, apakah rumah itu bisa berdiri tegak? Tentu jawabannya adalah tidak. Sebagaimana dengan agama, jika kita tidak melakukan salat, ruh Islam akan mudah roboh. Salat adalah wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Salat adalah amal yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Itu adalah bukti kita beriman kepada Allah. Namun masih banyak orang-orang yang rela meninggalkan sholat demi apapun. Banyak orang-orang yang rela demi game. Sedangkan dalam hadis dijelaskan bahwa salat merupakan pembeda orang mukmin dengan orang kafir. Hadirin ini dirahmati Allah, kita tidak boleh meninggalkan salat. Karena salat adalah ibadah. Kita tidak boleh tinggalkan sholat. Semakin kuat sholat kita, semakin kuat agama yang ada di dalam diri kita. Demikian
Sekian pidato singkat saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.